Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar satu kasus yang jujur aja super menarik dari laporan keuangan terbaru PT Merdeka Gold Resources atau yang kita kenal dengan kode saham EMAS. Jadi coba bayangin teka-teki ini. Di satu sisi, total aset perusahaan ini meroket, naik drastis. Tapi anehnya, pas kita lihat laporan laba rugi, angkanya malah merah, ruginya makin gede. Nah loh, gimana ceritanya? Sebagai investor, misteri kayak gini nih yang wajib kita pecahkan. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, pemberhentian pertama kita, laporan posisi keuangan. Biar gampang, anggap aja ini kayak hasil medical check-up keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Isinya apa? Apa aja yang mereka punya, alias aset, dan dari mana duitnya datang, entah itu dari utang atau dari modal sendiri. Nah ini dia rangkumannya. Coba deh fokus ke baris jumlah aset. Lihat angka untuk tahun 2025, kelihatan kan jauh lebih gambot dari tahun 2024. Seberapa jauh ya? Angkanya 740,6 juta dolar Amerika. Wow, ini skala perusahaan yang masif banget dan peningkatannya dari tahun kemarin tuh signifikan. Jadi, asetnya lompat lebih dari 200 juta dolar, cuma dalam setahun. Nah, sebagai investor cerdas, pertanyaan pertama yang harusnya muncul di kepala kita adalah, Duitnya dari mana? Apa dari keuntungan yang disimpan? Atau ada investor baru yang suntik modal? Ingat, neraca itu harus seimbang. Kalau sisi aset naik, ya sisi utang atau modal juga harus ikut naik. Yuk, kita intip sisi seberangnya buat cari jawaban. Dan jeng, ini dia biang keladinya. Lihat grafiknya, utang bank jangka panjang mereka meledak. Dari yang tadinya cuma sekitar 4 jutaan dolar, jadi lebih dari 260 juta dolar. Gila-gilaan kan? Jadi udah jelas banget pertumbuhan aset ini dibiayai pakai utang besar. Oke, sekarang ceritanya jadi makin aneh. Perusahaan ini berani banget ngambil utang segede gaban buat ekspansi. Logikanya mereka pasti super pede dong bisa dapat untung. Harusnya gitu kan? Coba kita pindah ke laporan laba rugi buat lihat hasilnya. Ternyata bukannya untung, mereka malah boncos 27,4 juta dolar di tahun 2025. Yang bikin lebih deg-degan, rugi ini malah bengkak dari tahun sebelumnya yang cuma 12 jutaan dolar. Nah, ini red flag banget buat investor manapun. Aset naik, utang naik, kok ruginya malah ikutan naik? Inilah inti dari misteri kita. Di satu sisi, investasi dan utang jor-joran. Di sisi lain, pendapatan nyaris nol dan rugi makin dalam. Apa ini tanda-tanda perusahaan mau kolaps? Eits, tunggu dulu. Dalam dunia analisis keuangan, cerita yang sebenarnya itu seringnya tersembunyi. Nah, ini dia senjatanya para investor profesional. Mereka nggak pernah berhenti di laporan laba rugi. Mereka tahu cerita lengkapnya, konteks paling pentingnya, itu selalu ngumpet di bagian catatan atas laporan keuangan. Yuk kita bedah apa kata manajemen di sana. Dan bingo, ini dia petunjuk kuncinya. Cuma satu kalimat sederhana yang nyelip di catatan soal persediaan. Kalimat ini mengubah semua cerita. Ternyata mereka itu belum mulai jualan produk utamanya. Oh, jadi gitu ceritanya. Semua biaya operasional mereka, semua aktivitas tambang mereka selama ini, tujuannya tuh buat numpuk stok biji emas dan perak. Pendapatan baru bakal nongol nanti pas tumpukan ini diolah dan akhirnya dijual. Dan rencananya itu baru terjadi di tahun 2026. Oke, misteri pendapatan kosong terjawab sudah. Oke, satu misteri kelar. Sekarang kita balik lagi ke utang jumbo tadi. Buat apa persisnya duit segitu banyak? Tenang, catatan keuangan juga kasih jawabannya. Detailnya menarik banget. Ini bukan utang biasa loh. Ini fasilitas kredit sindikasi. Artinya pinjaman gede yang dikasih rame-rame sama beberapa bank. Ini langkah strategis. Dan perhatiin deh tanggalnya. Dananya baru ditarik bulan Desember 2025. Artinya ini langkah yang baru banget dan jelas terencana. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua titik-titiknya. Apa yang kita lihat ini bukanlah perusahaan yang gagal, sama sekali bukan. Ini adalah perusahaan yang lagi ada di tengah-tengah fase investasi besar-besaran, tepat sebelum mereka mulai produksi komersial. Jadi strateginya simple dan jelas banget. 1. Amankan dulu dana raksasa. 2. Duitnya dipakai buat bangun aset tambang. 3. Mereka mulai nambang buat ngumpulin stok, siap-siap buat panen pendapatan besar di tahun depan. Masuk akal kan?
Tentu, strategi pertaruhan besar kayak gini ibarat pedang bermata dua. Risikonya gede banget. Utang segunung ini bisa jadi beban berat yang bikin perusahaan karam kalau ternyata nanti produksinya telat atau harga emas dunia tiba-tiba anjlok. Tapi di sisi lain, kalau semua berjalan lancar, potensi keuntungannya bisa terbang ke bulan. Nah, ini pelajaran paling pentingnya. Kita nggak bisa menilai perusahaan yang lagi di fase membangun ini pakai kacamata yang sama dengan perusahaan yang udah matang dan stabil. Memahami siklus hidup perusahaan, apakah dia lagi di fase tumbuh, dewasa, atau menurun, itu kunci utama biar analisis kita nggak salah kaprah. Jadi setelah kita bongkar ceritanya bareng-bareng, pertanyaannya baik lagi ke Anda. Dengan profil high risk, high return kayak gini, apakah saham EMS ini cocok untuk portofolio dan selera risiko Anda? Ingat, investor terbaik itu bukan cuma yang jago baca angka, tapi yang bisa memahami cerita di baliknya. Teruslah belajar dan jangan berhenti bertanya. Sampai jumpa di sesi bedah emiten berikutnya.